Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya, ketemu lagi dengan Pak Sari dalam pembelajaran PJOK. Pagi hari ini kita masuk ke materi baru yaitu tentang istirahat. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Bagi anak-anak, pagi hari ini kita belajar tentang istirahat. Nah, tujuan pembelajarannya adalah memahami bentuk dan manfaat istirahat dan pemanfaatan waktu luang untuk menjaga kesehatan. Anak-anak, ternyata istirahat, tidur dan aktivitas istirahat yang lain itu sangat berguna untuk kesehatan tubuh kita. Nah, setelah kita beraktivitas yang banyak di siang hari, maka diharapkan di waktu malam hari kita bisa beristirahat dengan maksimal. Ya, paling tidak dalam waktu sekitar 8 jam. Ya. Tidur yang baik dan cukup adalah pada waktu malam hari. Jadi minta tolong untuk anak-anak yang aktivitas di malam hari biasanya main game atau nonton TV sebisa mungkin dikurangi ya. Karena waktu malam hari itu waktu yang paling bagus untuk istirahat. Nah, ternyata tidur sendiri memiliki banyak manfaat. Yang pertama, tubuh menjadi lebih sehat. Ternyata dengan tidur yang cukup, kita akan terhindar dengan resiko penyakit ginjal, tekanan darah tinggi, stroke dan yang lain. Ya. Yang kedua yaitu menjaga berat badan. Nah, dengan tidur yang bagus, itu ternyata berat badan kita akan lebih baik juga. Tetapi perlu diingat, bukan berarti nanti tidur terus, ya tetap dengan aktivitas fisik yang cukup dan setelah itu dengan tidur yang cukup pula. Insya Allah tubuh kita akan menjadi lebih ideal ya. Yang berikutnya yaitu meningkatkan suasana hati. Ternyata orang tidur itu suasana hatinya yang buruk setelah tidur itu insya Allah akan berkurang stresnya. Ya, depresinya berkurang. Yang keempat yaitu mempertajam daya ingat. Jadi anak-anak hati-hati ya, tidurnya harus diperhatikan. Berdasarkan penelitian, ketika tidur otak memproses, memperkuat dan menggabungkan ingatan sepanjang hari. Sehingga jika kurang tidur maka ingatan yang muncul sulit untuk disimpan dan disimpan dengan benar dalam otak dan tiba-tiba bisa hilang. Ya. Jadi ternyata tidur yang cukup itu juga meningkatkan daya ingat. Yang kelima, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Jadi kalau kita tidurnya cukup, ya sistem kekebalan tubuh imun kita juga akan semakin baik. Makanya kadang-kadang kalau kita sakit kok hawanya pengen tidur saja ya, ternyata itu adalah respon tubuh yang bagus supaya badan kita bisa beristirahat dan sistem kekebalan tubuh bisa terbentuk dengan bagus. Ya. Oke, saya lanjutkan nomor 6, yaitu terhindar dari kecelakaan atau cedera. Nah, ini ada penelitian lagi ya. Ternyata orang-orang yang tidurnya cukup ini ternyata resikonya kecil untuk bisa terjadi kecelakaan. Ini mungkin dikarenakan tingkat konsentrasi mereka yang menurun atau mungkin keseimbangan tubuhnya yang kurang bagus sehingga mudah terjadi kecelakaan. Yang ketujuh, tetap aktif dan terjaga pada siang hari. Nah, tidur yang bagus atau dengan waktu yang cukup di malam hari dipastikan siang harinya kita akan bisa beraktivitas dengan maksimal. Ya tidak ngantuk, tidak lemes, ya. Berikutnya adalah pertumbuhan berat badan. Nah, ternyata dengan istirahat yang cukup, berat badan kita juga akan semakin baik, ya. Oke, yang ke-9, waktu yang baik untuk membuang racun. Nah, ternyata waktu tidur itu adalah waktu yang terbaik untuk membuang racun yang ada dalam tubuh. Racun ini dari mana, Pak? Bisa dari makanan, bisa dari hasil metabolisme yang kurang bagus, ya, atau proses aktivitas yang lain. Yang ke-10, melancarkan sistem pencernaan. Ternyata waktu tidur itu sistem pencernaan kita itu dibersihkan. Makanya ada getah atau cairan dalam lambung ini untuk membersihkan. Diharapkan sebelum tidur 2 jam paling tidak
atau beberapa jam jangan mengkonsumsi makanan yang berlebih. Ya biar lambung kita benar-benar bisa membersihkan ya sisa-sisa makanan yang ada dalam sistem pencernaan ya. Kalau kita makan lagi, wah, nanti akan menimbulkan penyakit mah atau yang lain karena di dalam tubuhnya masih banyak makanan yang nanti akan diproses waktu tidur. Oke, yang ke-11, badan lebih segar. Nah, kalau tidurnya bagus malam, saya pastikan paginya lebih segar ya. Nah, ini ternyata ada panduannya. Untuk orang dewasa itu 7 sampai 9 jam. Untuk anak-anak 8 sampai 10 jam. Lebih banyak ini ya. Ini kalian mungkin 9 sampai 11 jam. Ternyata semakin kecil usianya itu butuh istirahat lebih banyak. Ya. Jadi kalau kalian di posisi ini berarti 9 sampai 11 jam ya sehari. Ini juga dihitung waktu tidur siang juga. Oke, saya lanjutkan. Kita lihat video dulu ya. Apa yang terjadi waktu kita tidur sih sebenarnya? Kita memerlukan tidur untuk mengistirahatkan tubuh kita. Lalu saat kondisi tidur, tahukah kalian apa yang terjadi pada tubuh kita saat kita tidur? Suhu tubuh perlahan menurun. Sesaat tubuh kita ingin terlelap, suhu tubuh kita menurun secara perlahan. Ketika suhu tubuh menurun, otak kita akan memberikan sinyal untuk melepaskan melatonin. Melatonin adalah hormon yang membuat kamu menjadi rileks, sehingga kantuk pun akan segera datang dan kamu pun akan menjadi rileks saat tidur. Otot tubuh kita akan lumpuh sementara waktu, namun otak kita akan tetap aktif. Saat kita tidur, tubuh kita akan lumpuh sementara waktu untuk menjaga tubuh kita dari gerak yang kelumpuhan ini bersifat otak kita akan terus terjaga dan aktif untuk mengingat dan menyeleksi memori apa yang terjadi pada mungkin siang hari, malam, ataupun pagi yang kamu jalani. Berat badan kita perlahan berkurang. Berat badan kita bisa berkurang karena tubuh kita akan kehilangan cairan tubuh. Namun hanya kemungkinan kecil saja terjadi apabila tidur 7 jam lamanya. Tubuh mengatur hormon lapar. Saat kita lagi tidur, sistem pencernaan tubuh terus mengatur kadar hormon lapar, yaitu mengendalikan pelepasan insulin. Sistem kekebalan tubuh kita berada pada puncaknya. Saat kita tidur, sistem kekebalan tubuh kita akan memerangi bakteri, sel jahat, dan penyakit lainnya. Maka dari itu, saat kita sakit atau tidak enak badan, kita lebih baik tidur untuk mengistirahatkan tubuh kita. Oke, anak-anak ya kita lanjut ya. Ternyata seperti itu waktu kita tidur ya. Banyak sekali manfaatnya. Sekarang pemanfaatan waktu luang. Nah, di sela-sela aktivitas sehari-hari yang dilakukan pasti terdapat waktu luang atau jeda. Nah, ini kita manfaatkan dengan sebaik mungkin untuk meningkatkan kesehatan tubuh kita. Yang pertama, gerak badan ya bisa digunakan dengan berolahraga ringan ya. Yang kedua, rekreasi. Nah, jadi kalau ada waktu luang ya sesekali 1 minggu sekali bisa diajak orang tua untuk rekreasi. Rekreasi nggak harus mahal ya. Yang penting tujuan rekreasi adalah menyegarkan dan menyenangkan hati kita gitu saja. Jadi tidak harus jauh, bisa jalan-jalan ke taman, diajak memancing, diajak jogging, diajak main, diajak nonton, diajak ke mall dan yang lain. Oke, yang berikutnya yaitu ini diajak berkemah ada ya. Nah, kalau ada waktu luang gunakanlah untuk istirahat. Ya, sekali lagi istirahat tidak hanya tidur, bisa nonton televisi, bisa ngobrol dengan teman, baca buku dan yang lain. Oke ya. Nah, yang terakhir manfaatkannya itu untuk tidur. Nah, ini ada manfaatan waktu luangnya jadi untuk tidur juga. Anak-anak, sekarang tugas kalian adalah mengerjakan 4 soal saja ya. Yang mana ini ya? Oh, ini. Bentar ya. Nah, ini. Silakan kerjakan soal latihan halaman berapa ini ya? Sebentar. Halaman 71.